hebatnya pohon-pohon masih rindang diberi sesaji supaya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya pohon-pohon itu bernapas untuk kita juga. Jangan tebangi lalu banjir, setelah itu menyalahkan pemerintah. Oh, nebangi sendiri kok nyalahkan pemerintah. Lalu kadang-kadang memang konyol juga di kita ini. Kemudian juga dengan bukan kehidupan, tetapi bukan kehidupan itu diperlukan oleh kehidupan. Kita ada udara, ada air, ada tanah, ada api. Itu bukan kehidupan, tapi itu diperlukan oleh kehidupan. Jangan disakiti. Kita punya udara, jangan disakiti. Karena udara itu penting bagi kita. Sebab kalau itu penuh dengan polusi, lalu timbal masuk ke otak kita tersumbat oleh timbal, tidak akan bisa bagus otak kita. Kemudian juga air kita kotori, lalu akhirnya airnya berpolusi, kita minum pun itu juga menyebabkan penyakit juga. Dan ini semua bukan barang mewah kita sehari-hari menghadapinya. Nah, nilai-nilai pembentuk karakter ini banyak sekali, saya sekedar contoh saja. Antara lain, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bukan lebih penting dari yang lain, tapi satu-satunya sebenarnya. Jangan pernah mengatakan bahwa iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu lebih baik dari yang lain. Jangan. Karena kalau lebih baik dari yang lain yang hanya buatan manusia, nggak bisa. Ciptaan Tuhan, maka iman dan takwa itu bukan lebih baik, tapi satu-satunya yang harus kita sendirikan sebenarnya. Oleh karena itu saya tidak senang dengan bahasa-bahasa kita harus menyeimbangkan pendidikan kita itu antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Loh, masa agama disamakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bukankah kita orang beragama bahwa ilmu pengetahuan teknologi itu adalah bagian dari agama? Jangan sampai kita mengatakan agama itu tersendiri, tidak. Karena itu sebenarnya agama adalah memayungi segala-galanya. Nah, mari kita didik anak-anak kita supaya mempunyai nilai-nilai karakter seperti sebut saja respek pada diri sendiri, kepada orang lain, tanggung jawab, kepedulian sosial, kejujuran, keadilan, keberadaban, perdamaian. Enak, dikatakan enak ya. Tapi kalau Anda di rumah suka bercekal di rumah tangganya, maka anak-anak Anda praktis sudah belajar perkelahian. Makanya di sini saya tuliskan beberapa hal yang nanti sebenarnya kita hidup itu sebagian besar ekspresi dari rumah juga. Kalau di rumah itu penuh dengan kasih sayang, ya belajar berdamai. Kalau di rumah itu penuh dengan percecokan, anak kita belajar berkelahi. Kalau di rumah itu adalah penuh dengan ujian, anak kita belajar percaya diri. Kalau di rumah itu adalah sederetan yang saya tidak perlu saya katakan satu persatu, tetapi itulah yang kita cermati gitu ya. Juga keberadaban, kebebasan, rasa kasih sayang, toleransi, solidaritas, integritas, kebahagiaan, kesopanan, disiplin diri, kerajinan, demokrasi, kredibilitas, empati, rendah diri, kemauan, dan keharmonisan dengan lingkungan, baik dengan kehidupan maupun dengan bukan kehidupan. Ini sekedar contoh-contoh. Karena nilai-nilai semacam ini pernah saya identifikasi ada ratusan yang tidak mungkin saya sampaikan satu persatu dalam situasi yang sangat terbatas. Nah, inilah yang namanya nilai-nilai pembentuk karakter. Kalau orang itu karakternya bagus, dia sopan, dia penuh dengan kedamaian dengan orang lain, dia penuh dengan toleransi terhadap perbedaan, dia penuh dengan ikhlas dalam menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa, dia penuh dengan kerajinan dalam hidup ini, tidak malas, ya memahami hak asasi orang lain, karena itu dia menerapkan demokrasi. Nah, ini semua adalah nilai-nilai pembentuk karakter manusia. Ya. Mengapakah pendidikan karakter itu penting? Ini ada beberapa hal, tidak harus semuanya saya tulis. Karakter adalah bagian penting, esensial, yang paling esensial manusia. Karena itu harus dikembangkan. Sudah saya katakan bahwa karakter adalah daya hati, yaitu adalah karakter, dan itu adalah di sini letaknya.
Saat ini karakter generasi muda bahkan juga generasi tua mengalami satu erosi pudar dan kering keberadaannya. Anda lihat itu perilaku-perilaku anarkis. Anarkis itu bukan hanya merusak rumah, merusak mobil, tapi omongannya itu yang sopan. Kalau ngomongannya sudah kotor, kasar-kasar, itu orang semacam itu sebenarnya sudah anarkis. Itu anarkis secara psikologis. Anda bisa membayangkan kalau Anda dimarahi orang lain, itu Anda bisa merasakan betapa tidak enaknya. Kemudian juga terjadi detotalisasi kehidupan yang diukur dengan uang, yang dicari dengan menghalalkan segala cara. Ada satu kecenderungan yang saya baca, orang Indonesia itu mendetotalisasi atau mendewa-dewakan atau mengunggulkan nilai ekonomi uang lebih tinggi dari yang lain. Nah ini bermasalah. Padahal hidup haruslah seimbang antara nilai religi dan juga tentu nilai ekonomi, nilai teori, juga nilai seni, juga nilai solidaritas, juga nilai kuasa. Ini harus seimbang. Tidak boleh lonjong salah satu, dia menonjol ekonomi tapi iman dan takwanya lemah, atau iman dan takwanya itu tinggi sekali tapi lalu dia miskin sekali. Nggak bisa juga, karena Tuhan juga memuji yang kaya materi tetapi juga kaya hati. Jangan hanya kaya materi tetapi miskin hati, nggak boleh. Nah ini semua harus seimbang, dan karena itu marilah kita hidup dengan menyeimbangkan teori nilai-nilai itu yang dipayungi oleh nilai religi. Ini kira-kira yang harus saya sampaikan secara umum untuk kenapa kita mengalami satu kepudaran dalam hidup ini. Uang bukan tidak penting kita cari, tetapi sebagai alat untuk kehidupan. Jangan mendetotalisasi seperti sekarang ini. Orang mengatakan uang tidak penting tapi nomor satu. Itulah makanya dia berakhir di terali besi, di penjara hanya karena kertas. Yang konon memang kertas bisa mengenakkan seseorang, tetapi dia tidak pernah berpikir akibatnya setelah enak itu apa. Tidak pernah berpikir, karena memang manusia lebih menyukai berpikir saat ini, tidak menyukai berpikir setelah saat ini. Ini kelemahan manusia. Kemudian karakter merupakan salah satu bagian manusia yang menentukan kelangsungan hidup dan perkembangan manusia, warga bangsa, dan bahkan dunia. Kelangsungan hidup. Dua hal dalam hidup, kita menjaga kelangsungan hidup. Yang kedua, mengembangkan. Tidak cukup kalau hanya menjaga kelangsungan hidup saja, kan cukup. Ada gempa, ada banjir, tsunami, ada penyakit-penyakit, flu burung, flu babi, nanti flu keong atau flu apalagi nggak tahu yang akan datang. Tapi ini semua akan menantang kita. Bisakah saya menjaga kelangsungan hidup saya akibat angin puting beliung, akibat banjir, akibat saya itu seringkali orang itu emosi dengan saya? Bisa enggak itu menjaga kelangsungan hidup saya dengan lingkungan yang seperti itu? Nah inilah menjadi tantangan kita. Saya tadi malam sepanjang perjalanan banyak ngomong. Saya biasalah, profesor itu tukang ngomong, tapi ngomongnya yang benar. Saya hidup, I'm happy if I can do two things. Saya sangat bahagia hari-hari ini atau hari besok, kapan saja, apabila saya bisa menghandle, memanage dua hal. Yang pertama, aku bisa memanage keberhasilan. Ketika saya berhasil, saya bisa memanage dengan baik, sehingga saya tidak menjadi sombong, tidak menjadi congkak, tapi keberhasilan saya kelola demikian rupa, sehingga akan bermanfaat selain diri saya juga untuk orang lain. Yang kedua, bagaimana saya akan happy kalau saya tidak bisa memanage ketidakberhasilan saya. Ingat bahwa kehidupan ini selalu berpasang-pasangan. Pada saatnya Anda berhasil, tapi pada saat yang lain kemungkinan Anda tidak berhasil. Dan ketika tidak berhasil itulah Anda akan happy kalau bisa mengatasi. Nah, kebanyakan orang tidak bisa mengatasi yang terakhir ini, sehingga ketika tidak berhasil lalu gantung diri, ya mati bener. Kalau dia sudah miskin, alternatif, padahal sejuta alternatif untuk hidup.
Kalau sedang patah hati dengan pacar yang satu, lah masih sekian juta orang yang saya pilih kok. Masa saya harus menggantung diri, kalau tidak dia mati saya, ya mati bener. Jangan begitulah. Hidup di dunia ini diberi jalan, jutaan jalan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau jalan ini kan jalan, pilih jalan yang lebih baik. Yang lebih baik lagi tentu saja, inilah happiness of my life. Kebahagiaan hidup saya apabila bisa mengatasi keberhasilan saya, tapi saya juga harus bisa mengatasi ketidakberhasilan saya. Life is a change. Kehidupan adalah perubahan. Dan ketika kita sudah puncak, tunggu saja nanti di bawah. Ketika Anda sedang sengsara, tunggu saja enak. Ketika Anda sedang mati, hidup di dunia, tunggu saja nanti matinya dan akan Anda hidup di tempat lain. Ini semuanya bukan barang mewah. Sudah tahu kita. Cuma kadang-kadang hanya tahu saja, tapi tidak mau menjadikan muatan hati nurani untuk dijadikan landasan untuk bertindak. Ini permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia begitu. Nah, lalu apa tujuan pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter diselenggarakan untuk mewujudkan manusia yang berakhlak dan bermoral. Nah, tapi saya garis bawahi bahwa moral itu ada yang sifatnya universal dan ada yang sifatnya kontekstual. Kalau kita jujur, universal. Orang Amerika juga setuju, orang Jepang juga setuju. Kalau kita sopan, orang Australia juga mengakui bahwa kesopanan itu penting. Orang Indonesia juga, itu universal. Tapi ada juga moral yang sifatnya kontekstual. Ketika bulan puasa nanti, orang Islam puasa, dan orang-orang Islam dipaksa, kalau mereka nggak mau puasa harus puasa. Tapi orang Islam tidak bisa memaksa orang-orang yang beragama lain, karena itu adalah tidak universal, kan begitu kan? Nah, sama juga ini yang kawan-kawan beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nggak bisa memaksakan nilai-nilai yang dianut kepada orang yang non agama itu. Ini juga moral tetapi sifatnya kontekstual. Nah, lalu saya tidak akan membicarakan yang sifatnya itu ya, saya membicarakan yang sifatnya universal, karena pada dasarnya hidup itu memang semua akan dihargai apabila itu adalah merupakan nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga. Itu nilai. Jadi kalau nilai itu dianggap sesuatu yang berharga, kalau Anda menerapkan nilai itu, orang lain akan senang karena berharga bagi dia. Sopan santun, toleransi terhadap perbedaan, Anda jujur, Anda dan sebagainya, itu adalah nilai-nilai yang dianggap berharga bagi siapapun. Dan itu pula yang kita kering dalam pelaksanaannya, karena kita mengalami satu erosi-erosi dalam nilai-nilai yang dimaksud. Nah, sekali lagi pada dasarnya untuk mewujudkan manusia yang berakhlak dan bermoral, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan manusia dan juga bangsa Indonesia dapat dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Saya katakan tadi, hidup bukanlah hanya menjaga kelangsungan hidup, tapi juga harus berkembang. Berkembang itu apa artinya? Berubah dari yang miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pinter, silakan saja. Kehidupan itu perubahan. Siapa saja yang tidak membuat perubahan, dia sudah mati. Percaya saya. Kalau dia hidup di dunia ini tidak lagi membuat perubahan, dia sudah mati. Wah, tapi dia masih bisa makan Pak, masih bisa pindah tempat. Orang-orang semacam itu hanya merepotkan kita saja. Nah, dia makan tidak lagi memberi kontribusi pada bangsa ini, dia pindah tempat tidak lagi memberi kontribusi pada bangsa ini. Dia adalah orang yang sudah stagnasi, yang saya katakan sudah mati karena tidak lagi ada perubahan. Sekecil apapun kehidupan harus berubah. Saya selalu mengatakan di mana-mana kehidupan adalah berubah. Ketika kita tidak membuat perubahan, Anda sudah tidak lagi bisa dilabel orang yang hidup. Hari ini seperti ini, besok saya lebih baik. Besoknya lagi lebih baik, seterusnya. Jangan menggunakan satu kesempurnaan sebagai standar. Anda tidak bisa. Perfeksionisme. Sulit. Anda mematok yang ideal sekali,
Anda tidak bisa mencapai, malah prestasi. Tapi kalau Anda bernalar, besok harus lebih baik. Berapa IP-nya sekarang? Sekarang 3,3. Semester yang akan datang harus bisa menjadi 3,4. Semester berikutnya harus menjadi 3,5. By the end of my coursework, pada akhir kuliah saya, IP saya harus 3,7. Indah kan itu kan? Apakah bisa? Hanya orang-orang yang kerdil saja yang mengatakan tidak bisa. Konon zaman Jurassic Park mengatakan bahwa where there is a will, there is a way. Ketika ada kemauan keras, pasti ada jalan keluar. Yang kerdil generasi muda sekarang adalah ini. There is no strong will to achieve something that's excellent for the life. Dia tidak melakukan sesuatu yang didasari oleh kemauan keras, oleh semangat, oleh spirit untuk maju. Ini yang miskin. Bukan tidak pintar, banyak anak muda yang lebih pintar dari saya. Tapi kalau masalah kemiskinan spirit untuk maju, kemiskinan kemauan, kemiskinan kerja keras, itu yang kalah dengan saya. Kalau Anda masih melebihi semangat saya, tak buruni kamu menjadi guru saya. Tapi kalau Anda masih melebihi cara kerja saya mulai jam 7 pagi sampai jam setengah 11 malam non-stop, kalau ada orang yang semacam itu masih tergolong guru saya. Tapi kalau di bawah itu, maaf sekali, kamu tidak perlu saya gauli karena tidak akan menguntungkan bagi kehidupan saya. Karena hidup harus bergaul dengan orang-orang yang lebih baik dari kita. Lalu yang tidak lebih baik, gak mau kita. Mau sesama manusia bergaul, tapi untuk kemajuan saya harus bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar. Begitu cara saya. Menemui Pak Profesor Daud Yusuf, kadang menemui almarhum Pak Profesor Fuad Hasan, saya menemui Jenderal A, Jenderal B. Itu cara hidup saya. Kenapa? Aku kan kalau sekolah berapa tahun, tapi kalau ngomong-ngomong dengan sang jenderal 2 jam itu sudah sama dengan kuliah 2 tahun. Tapi orang kita itu malas. Orang kita malas. Tidak banyak melakukan kumpul-kumpul ngomong-ngomong dengan orang-orang yang pinter, yang sukses. Kalau saya ingin menjadi bisnismen yang sukses, ngomong-ngomong dengan orang-orang yang sudah terbukti sukses dalam bisnis. Maaf sekali Pak, saya dosen tapi saya juga bisnismen saya. Saya dulu stop tahun 89, tapi saya mulai tahun 2000 saya juga bisnis lagi. Memang otak saya itu sudah entrepreneurship-nya begitu. Ternyata juga muncul lagi, itu nggak bisa saya hindari. Jati diri saya memang saya ya suka masalah entrepreneurship. Saya juga sekarang usaha agribisnis di Lampung, sehingga saya mensuplai bangsanya padi dari tepung dari ubi kayu, itu saya supply di Sumatera. Saya punya agribisnis di Lampung, dan saya juga usaha ya sekarang di Jogja yang aman-aman itu masalah kos. Saya punya mahasiswa perempuan dari Bali di pos saya 5 orang, kayaknya orang tuanya kaya-kaya. Karena dia itu mobilnya itu CR-V. Ada CR-V yang satu lagi, wah ini orang kaya-kaya ini. Di tempat saya kan memang pos saya perempuan semua, nggak boleh laki-laki. Laki-laki ada tempatnya harus jauh dari sini. Tapi sekarang sudah hampir 90-an kamar, satu kamar pun sudah 500.000 satu bulan, sudah dikalikan 90 sudah ya kotor 45 juta, dikurangi biaya 1/4 sampai 1/3. Ya besok kalau saya pensiun sudah tidak lagi terlalu berat, begitu kan. Tapi apa semuanya dimulai dari perubahan. Saya juga usaha transportasi Bandung Jakarta, tapi aku sudah tidak mau mengulang transportasi publik yang kalau kita punya bis, punya angkot itu hanya memberi modal linggis untuk pencuri. Nggak mau saya. Sekarang usaha saya truk mengangkut pasir dan kerikil dari Bandung ke Jakarta. Satu truk itu adalah 400.000. Satu truk saya jatah 1 hari bisa 2 kali, berarti sudah 800.000 satu truk. Tinggal mau invest berapa truk. So what? It's nothing. Life is change. Jadi kehidupan adalah perubahan. As long as you can change your life, you will be better in the future. But if you are staying like this, you don't have any change at all, then I believe the impact of your life will be worse than before. Maaf sekali Pak, saya suka ngomong bahasa Inggris karena dengan anak-anak saya pun no way, you have to speak in English with me. Dan bahasa Inggris itu latihan.
Kalau hanya kuliah 2 jam lalu keluar bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Indonesia hilang. English is not only a theory, this is a culture. When you are talking about culture, then what is needed? Exercise, drill, and drill. Jadi ngomong, latihan membaca, latihan mendengar, latihan menulis, itu always on time. Jadi bahasa Inggris di keluarga saya bukan lagi hal penting, tapi sudah keharusan. No way. Sudah keharusan. Karena it's only the time, if you can speak in English well, even writing, speaking, listening well, and then you can have at least your salary will be in dollar. Jadi kalau kamu bisa bahasa Inggris itu mencari gaji dolar itu bisa. Tapi kalau hanya bahasa Indonesia gajinya paling itu ya rupiah, kan gitu. Gak bisa pilih dolar, ngomong saja gak bisa. Ya. Nah ini sepintas begitu ya. Karena itu saya berpikir bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan